Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benteng Bocah Desa 27. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tips cara kreatif, cara ciptakan pakan yang tidak ada habisnya dan untungnya berlipat-lipat. Jadi ikuti terus, pantengin terus video saya ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, lanjut. Ini teman-teman, saya akan membagikan tips cara memperbanyak rumput, mempermudah membuat pakan sapi atau menciptakan pakan sapi yang tidak akan ada habisnya teman-teman. Nah, seperti apa? Nah, ini teman-teman. Nah, di belakang saya ini kan kebun pisang teman-teman. Jadi semuanya ini menurut saya dan ide kreatif saya kembangkan lagi untuk pakan sapi. Loh, kok bisa Mas? Apanya dibuat pakan sapinya? Nah, ini. Oke, lanjut. Saya kasih tahu mulai dari sini aja. Kalau sana kan banyak rumput ini. Nah, ini kenapa saya biarkan rumputnya ini tumbuh. Nah, salah satunya buat pakan sapi saya teman-teman, terutama biar ngarit saya tidak capek atau tidak ke sana ke sini atau cari sana sana, langsung di kebun saya sendiri. Bahkan di kebun ini saya buat lagi jadi pakan sapi seperti pohon pisang ini. Nah, wah, ini muncul dari saya pelihara sapi dan saya terus berproses, terus berpikir bagaimana ciptakan pakan sapi ini sangat mudah dan sangat kreatif dan sangat bisa menguntungkan saya. Dari segi ngarit pun tidak lama, dan dari segi intinya dari segi perkebunan saya juga dapat untung, dari sapi juga untung, di perkebunan juga untung. Jadi ini cara saya, inisiatif saya, kreatif saya ciptakan lagi ini teman-teman. Jadi buat teman-teman saya berikan ide-ide kreatif saya ini untuk bagaimana caranya menciptakan pakan sapi yang tidak ada habisnya, bahkan berulang lagi seperti simbiosis mutualisme itu, saling berputar terus, saling menguntungkan, dan ini caranya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Nah, kenapa pelihara tunasnya atau anaknya ini adalah tunas penunjang dari yang ini. Nah, ini kelihatan kan teman-teman, ini dari sini. Nah, ini udah berbuah. Nah, itu kelihatan kan udah berbuah teman-teman. Nah, itu udah nunggu waktunya tua, maksudnya waktunya bisa dipanen. Nah, jadi tunasnya ini rencana saya buat pakan sapi, bahkan ininya juga saya buat pakan sapi. Nah, perbedaannya, tapi saya tidak langsung buat ini. Maksudnya ini tidak saya buat pakan sapi karena kenapa? Nah, otomatis di sini masih otomatis besarnya ini sudah banyak mengandung cacing ya teman-teman. Ada cacing ya ini. Di sini sudah banyak cacing. Nah, ini di sini ada telur-telur cacing yang kayak cacing buat mancing itulah teman-teman. Nah, ini di sini. Berarti otomatis kalau yang besar ini kita harus kulitkan. Maksudnya bagian luarnya itu harus kita pisahin. Jadi yang dalam itu kita kasih makan ke sapi. Nah, itu untungnya dari pohon pisang yang mau dipanen. Maksudnya ini kan sudah mau dipanen, ini tua. Nah, keduanya ini saya perbanyak tunas anaknya. Nah, ini kenapa saya, nah ini yang masih kecil, dan ini mau tumbuh ada 3, 1 2 3 4 5, banyak ini teman-teman. Nah, ini 3 udah besar. Nah, ini ada di belakang nyepit ini. Jadi saya, kenapa saya perbanyak tunasnya biar tumbuh semua. Nah, rencana saya ini buat pakan sapi karena di tunas muda ini tidak banyak cacingnya Mas Ian teman, karena menurut saya masih bagus karena vitaminnya ya, satu, belum berbuah,
Nah, jadi vitaminnya real banyak ini teman. Nah, kalau yang ini vitaminnya ya sudah kebagi sama yang udah berbuah sama buahnya. Jadi saya perbanyak tunasnya ini. Kenapa? Otomatis saya buat pakan sapi. Nah, di perkebunan pisang ini kalau dipelihara semua tunasnya kan tidak bagus buahnya. Maksudnya itu buahnya itu tidak akan bagus, maksudnya tidak besar dan tidak banyak, tidak panjang pisang agungnya ini teman-teman. Jadi nanti saya akan seleksi ini teman-teman. Tunas-tunasnya ini saya akan seleksi mana yang cukup dominan dan cukup bagus. Jadi intinya dari seleksi itu kita rencanakan dan kita pastikan ini buat pakan sapi teman-teman. Jadi sangat mudah lagi kita pelihara sapi. Jadi intinya itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi di perkebunan ini kita untung, di buahnya kita jual buat kemasukan kita, maksudnya buat sehari-hari kita, dan batangnya ini bisa dikasihkan makan sapi, bisa dikasihkan makan sapi. Nah, dari tunas ini saya seleksi yang paling besar ini saya tumbuhkan menjadi besar seperti ini, dan yang kecil-kecil ini nanti saya red seperti ini teman. Nah, seperti ini saya kasihkan, nanti saya kasihkan ke sapi. Ini saya kelupas, saya buat ini dan kasihkan sapi. Lahap ini teman-teman, lahap. Sapinya jos, kadar airnya banyak, jadi sirkulus apa itu namanya, kadar airnya di sapi dari pakan sejenis tunasnya pisang ini, jadi kadar airnya itu mendukung, jadi sapi cepat gemuk. Nah, itu intinya saya berinisiatif berkebun, ciptakan peluang usaha, dan sambil berternak juga jos, mantap, berpenghasilan di dua-duanya, untung berlipat-lipat di dua-duanya, untung ngaritnya tidak capek dan mudah, cepat dapat suket atau rumput lah. Kalau bahasa Jawanya itu suket teman-teman. Di daerah saya ini daerah Lumajang, nah di sekitaran lereng Semeru, ini kaki Semeru lah. Nah, jadi potensi di setiap ini saya kembangkan dan saya praktekkan, bener-bener real saya buat video ini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya mulai awal, dan saya menciptakan ide-ide kreatif bagaimana saya berternak ini biar di ternak saya bisa berkembang dan pengerjaannya saya tidak capek, dan saya di kebun juga untung. Solusinya ini saya teman. Nah, ini saya praktekkan dan saya kembangkan, alhamdulillah ini teman. Dan saya rasakan ngarit pun saya tidak sulit, dan 3 ekor pun itu buat saya sangat mudah. Nah, ini di bawahnya, nah ini di bawahnya perkebunan ini kenapa saya biarkan rumput-rumputnya ini. Nah, lihat ini sejenis rumput bermacam-macam teman. Nah, di video saya yang saya udah upload, kan lihat video-video saya yang sudah upload ya, jenis-jenis makanannya ini semuanya saya read. Ini suket kobotan, ada suket pedusan, ada apa ini, nah ini ke yang buat susuannya manuk emprit, ini burung emprit, ini namanya ya dikait-kaitkan dengan burung emprit lah suketnya, karena ini buat tempat sarangnya. Nah, ini kelihatan kan teman-teman, banyak rumput-rumput. Mulai dari sini, coba lihat ya, coba pantengin mulai dari ujung sana. Nah, itu kelihatan perkebunan pisangnya, ada yang berbuah, ada yang masih belum. Nah, kelihatan semuanya teman-teman. Nah, ini, nah itu kelihatan semuanya, mantap kan. Jadi kita pun cari rumput, cari suket lah istilah bahasa Jawanya, itu tidak sulit teman-teman. Dari perkebunan kita untung,
dan bisa manfaatkan tunasnya juga, bisa menyeleksi tunas yang mana yang bagus. Nah, di sistem saya ini satu batang yang harus menjulang tinggi dan berbuah. Jadi tunas-tunas yang mau menjulang tidak saya pelihara, saya gini kan, saya red, saya bawa pulang buat pakan ternak saya. Jadi sistem perkebunan ini sangat menguntungkan menguntungkan buat saya. Dari ternak saya juga bisa untung, dan di perkebunan juga saya untung juga teman-teman. Jadi wah, kalau teman-teman bisa niru ide kreatif saya ini, bisa memanfaatkan potensi di setiap tempat teman-teman, entah itu tanahnya lebar 200 meter atau 200 atau 300 400, jika teman-teman tiru seperti ini, aduh, bukan bahaya lagi, teman-teman enak pelihara sapinya, enak juga untung di perkebunannya, ngaritnya tidak susah. Jadi untungnya itu berputar buat kita, ngaritnya tidak susah. Nah, oke, pantengin ini, kenapa saya ambil ini, sudah panen ini teman. Ini kelihatan tunas saya pelihara, maksudnya saya tumbuhkan besar. Nah, ini tanaman baru, jadi yang menjulang ke atas masih belum ada. Nanti prosesnya, jika prosesnya ini sudah banyak tunasnya yang mau ke atas dan ini sudah besar, ada tunas segini, ada yang ukuran segini, itu tak bawa pulang buat pakan sapi, buat pakan ternak saya. Jadi wah, mantap sekali jika teman-teman meniru. Nah, ini sebagiannya saya tidak bawa pulang karena apa sih ya? Karena kenapa? Nah, ini kan bisa dibuat makan sapi. Nah, ini kalau dikelupas sampai dalam, sampai dapat hati yang bersih, ini buat pakan sapi. Ini kenapa saya tidak bawa pulang, karena tidak sempat teman-teman, tahu sendiri kan. Nah, tahu sendiri kan saya ini kita tidak bisa bawa pulang. Kenapa? Rumput saya sudah melimpah teman-teman. Nah, saya bawa pulang ini yang seperti ini. Nanti kalau pertanahan saya sudah berkembang sampai istilahnya 50 ekor 20 ekor, otomatis yang kayak gini-gini, batang yang sudah tua, yang sudah berbuah dan sudah diambil buahnya, ini batang yang sudah tua, tak bawa pulang teman-teman. Sementara ini saya bawa pulang yang seperti ini karena sangat enak dan sangat tidak ribet, sekitaran panjang 1 meter lah biasanya saya bawa pulang, membantu kinerja cari rumput tidak terlalu banyak. Nah, jadi itu di sistem perkebunan saya ini sekitaran isi 350 batang. Ini ada yang berbuah, itu ada yang berbuah. Nah, itu ada yang berbuah itu teman-teman. Nah, kelihatan kan? Ada yang berbuah. Jadi untuk kemasukan kita sehari-hari sambil berternak itu jadi enak teman-teman. Di berternak itu kita tidak bisa, intinya kalau kita berternak pingin sukses di ternak, jangan kembangkan lagi dari sistem berapa bulan atau 3 bulanan atau 4 bulanan atau 1 tahunan. Kalau kita tidak mengambil dari hasil ternak, otomatis ternak kita akan nambah dan kita cari makan sehari-hari buat kita, diambilkan saja dari perkebunan ini, insya Allah cukup. Jadi hasil dari ternak kita mantap, bisa berkembang, itu baru kita kelihatan hasil. Kalau udah sampai 50 ekor sampai 100 ekor, wah, gimana lagi kita memperkerjakan orang dan kita memperluas perkebunan pisangnya ini teman-teman. Jadi kan mubazir, banyak dilihat pertanian pisang kan ininya dibuang teman-teman. Kalau di perkebunan kayak Cavendish yang menonjol itu kan maksudnya itu istilahnya apa itu teman-teman, diingu, dibiarkan tumbuh kan cuma 1 batang gini. Ini kan sudah panen,
satu batang dibiarkan dan tunasnya kan dibuang di perkebunan Cavendish itu, karena mempengaruhi proses pembuahannya. Maksudnya buahnya kalau diingu satu batang kan vitamin dari tanahnya itu diserap satu batang, jadi buahnya lebat. Lebat itu bagus, gembel, bahasa Jawanya itu gembel, woyakeh, nah itu bahasa Jawanya. Jadi kenapa saya berinisiatif ciptakan pakan dari sini juga, yaitu keuntungannya buat kita, ngaritnya tidak susah. Ngarit pun tidak susah ya, kita untung dari perkebunan, dan untungnya kita cepat santai di rumah melihat perkembangannya sapinya cepat besar. Nah itu, coba lihat sekelilingnya ini teman-teman. Nah, kelihatan kan perkebunannya itu dari sana. Ini ada posisi dari tengah, jadi nah ini masih kelihatan kan juga ada rumput-rumput, rumput-rumput saya biarkan tumbuh, dan ini juga. Nah yang sebelah sana ya kelihatan kan, sebelah sana masih kosong. Nah itu masih ada suket. Nah sebagian di galengan atau wangkitan itu, istilahnya apa bahasa Indonesia galengan itu men? Sekat. Oh ya, di sekat-sekat itu ada. Nah itu ada pohon pisangnya kan, itu pinggir jalan itu kelihatan kan ya, kelihatan itu di pinggir-pinggir jalan, pinggir itu sebagian. Dan rencananya saya semuanya saya buat perkebunan pisang teman-teman. Jadi inisiatif saya, insya Allah jika rezeki dari sapi ini melimpah, maksudnya bisa berkembang banyak, jadi saya real, saya praktekkan dan saya buat perkebunan pisang. Di pisang kita penjualannya oke, dapat keuntungan tiap bulannya buat makan kita, dan buat sapi juga ada hasilnya. Ini batangnya nanti saya buat pakan sapi juga, jadi enak, kita panen kita juga dapat pakan sapi, panen lagi juga kita dapat pakan sapi, dan manfaatkan. Nah ini manfaatkan tunas-tunasnya ini, memang dari banyak kan, kenapa saya biarkan semuanya ini. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini pun saya bisa buat pakan sapi loh teman-teman. Jadi inisiatif dan ide kreatif saya ini saya kembangkan, dan alhamdulillah mulai saya berternak sapi. Jadi saya punya resolusi atau ide-ide kreatif saya, bagaimana saya ciptakan pakan sapi saya tidak ada habisnya. Cara bagaimana saya ngaritnya mempermudah, mudah, cepat dapat dan cepat pulang, enak nyantai lihat sapi pertumbuhannya. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa menyiasati dan membaca potensi di setiap daerah teman-teman, potensi apa yang menunjang, kita bisa kaitkan, kita bisa ikutkan ya, kayak gini sambil berternak berkebun kan oke, dapat berpenghasilan dari kebunnya, dari sapinya juga berpenghasilan. Dan suket-suket ini kalau kita rit atau kita bawa pulang, otomatis bawahnya ini bersih, jadi perkebunan ini ya juga enak, licik, intinya ini bersih, bahasa Jawanya itu licik. Jadi tidak ada yang sia-sia di perkebunan ini teman, semuanya bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah sebagian ada tanaman apa ini, sengon atau balsa ini teman. Nah itu untuk menunjang pertahunan. Nah, karena tanaman ini istilahnya keuntungannya kan pertahunan, bukan per bulanan. Kalau di pisang ini bisa 7 bulan panen atau 5 bulan panen, karena masa tuanya itu tidak sama sebagiannya. Jadi tetap per bulannya itu ada keuntungan kita dari jual buahnya dari pisang. Dan alhamdulillah meskipun rob ini, alhamdulillah pisangnya mau berbuah, teman-teman. Jadi itu enaknya. Jadi alhamdulillah dari penanaman pohon pisang ini saya
bisa menciptakan pakan sapi yang tidak ada habisnya teman-teman. Tetap simbiosis bergulir berputar terus, mengisi, saling mengisi, habis ini, habis ini. Dan untungnya ya juga ini di pohon pisangnya ini ditebang, kita jual buahnya dapat uang, batangnya kita bawa pulang buat pakan sapi. Jadi enak teman-teman. Ini jika teman-teman ingin meniru seperti saya, pantengin video saya, pantengin, lihat, jangan di skip ya teman-teman, biar ilmunya buat teman-teman masuk. Jangan di skip, tonton sampai awal sampai habis, dan teman-teman bisa meniru. Semoga yang mau meniru semoga diberi kelancaran dan sukses selalu, diberikan panjang umur, sukses dunia akhirat. Intinya berkembang dan diperlancar di setiap perkebunan atau pertanakannya. Jadi ini saya ciptakan sangat membantu saya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman pingin seperti ini, monggo. Pingin tahu caranya, bagaimana tata cara tanamannya, maaf tidak saya buatkan videonya sih, saya belum buat videonya, nanti saya rencana buatkan. Mau tahu tata caranya bisa komen di bawah atau langsung kirim via WhatsApp, saya bantu teman-teman untuk tahu bagaimana prosesnya biar cepat berbuah dan bisa memanfaatkan ini teman-teman. Wah mantap, pelihara sapi ngarit tidak susah, untung berlipat-lipat dari perkebunan dan peternakan. Ngarit pun santai, cepat dapat rumput dan cepat bisa memanfaatkan ini. Wah mantap sekali teman-teman. Ini ide kreatif saya teman-teman, semoga teman-teman bisa meniru dan bisa memperkembangkan dan membaca potensi di setiap daerah teman-teman. Intinya potensi teman-teman, apa yang menunjang di sana, apa yang bisa dimanfaatkan, bisa teman-teman kait-kaitkan di sana. Jadi wah mantap. Ini sebagian masih 350 batang atau pohon pisang. Jadi wah mantap teman-teman. Jika ingin meniru seperti ini, wah jos, mantap. Pantengin, lihat, ada sekeliling, di bawahnya pohon pisang ada rumput-rumputnya. Ini kelihatan rumput-rumputnya. Pantengin teman-teman, kameramen saya. Nah dari sana muter terus kelihatan dari sana. Nah semuanya di bawahnya saya biarkan ada rumput teman-teman. Jadi ini untuk semua pakan sapi. Semakin kita pandai mengerit, maksudnya ini di red atau di bawa pulang dirit gini, otomatis bawahnya bersih dan ada tunas yang keluar. Nanti rumputnya panjang lagi ya dirit. Ada panen dari pisang, kita bawa pulang, buahnya kita jual, batangnya kita kasih pakan sapi. Oke kan mantap ini teman. Jadi tidak sia-sia kita pelihara sapi. Kan banyak pelihara sapi itu tanahnya tanami rumput semua, tidak ada potensi untuk per bulannya buat kita. Jadi ini mata-mata saya buat real, berdasarkan langsung dari praktek saya, langsung saya videokan, saya buat. Semoga teman-teman bisa meniru dan bisa mengembangkan di daerahnya teman-teman masing-masing. Berternak mudah, berkebun mudah, untung berlipat-lipat, simbiosis mutualisme berjalan. Ini nikmatnya berkebun teman-teman, nikmatnya berkebun sambil menciptakan pakan sapi yang tidak ada habisnya. Simbiosis mutualisme, perkebunan sukses, peternak sukses. Jadi terima kasih buat teman-teman yang pantengin video saya sampai awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.